مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. آمين يا رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, para muhibbin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kembali atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita hadir dalam keadaan sehat walafiat, tentunya atas bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat yang kita sampaikan, semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti pada yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin ahlihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'ina. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin sami jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa qala ma sabaqat a'sana zullin illa ala bizri tam'in. Imam Ahmad bin Athaillah berkata, ma sabaqat a'sana zullin illa ala bizri tama'in. Tidak akan berkembang, tidak akan berhasil bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ketika itu dilaksanakan dengan bibit rasa tamak dalam hati manusia. Jadi Bapak Ibu, maknanya tidak akan kita akan merasakan nikmatnya rasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masih ada sifat di dalam hati kita, yaitu sifat tamak. Wa ma qadaka sya'un mislal wahmi, dan tidak ada sesuatu yang bisa menuntun engkau kepada kehinaan kecuali dengan angan-angan yang kosong. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita semakin berazam dengan kepentingan dunia yang ingin kita capai, maka semakin kita tidak akan dapat apa yang kita inginkan. Namun yang akan ada dalam diri kita adalah rasa capek dengan kesibukan-kesibukan dunia yang ada. Akan tetapi jikalau kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu, dengan hati yang ikhlas, maka disitulah sesungguhnya derajat kita di sisi Allah itu tinggi di mata Allah. Tidak hanya Allah akan naikkan derajat di kalangan sesama makhluk, namun lebih juga di sisi para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah sabdakan kepada kita semua, ada 4 yang menjadi permata terdalam dalam diri kita seorang manusia ini. Arba'atun jawahira fi jismi bani Adam. Ada 4 yang menjadi permata di dalam diri anak Adam itu. Yang pertama kata beliau, al-aqlu. Yang pertama itu adalah akal kita. Itu yang mahal. Yang kedua, wad-dinu, agama. Yang ketiga, al-haya'u, rasa malu. Dan yang keempat, al-amalus saleh, amal saleh. Yang 4 ini kata Nabi adalah permata yang menjadi penerang kolbu kita sebagai hamba Allah. Akan tetapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yaziluha, adapun ada pula perkara-perkara yang mampu menghancurkan, menghilangkan daripada 4 permata itu. Mana? Fal ghadabu yuzilul aqla. Yang pertama, sifat pemarah akan menghilangkan akal kita. Makanya orang kalau sudah marah, dan beda tuan guru kencedengan biasa. Kalau orang sudah marah,
hilang ilmunya, hilang hadisnya, hilang ayat yang sudah dibaca. Kenapa? Karena yang ada adalah ammaratum bisu. Makanya kata Nabi, jikalau engkau ingin selamat, la tagdab walakal jannah. Jangan suka marah, maka tempatmu pasti di surga. Masya Allah. Sederhana ajaran baginda Nabi. La tagdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka kamu menjadi ahli surga. Jadi akal kita Bapak Ibu, akal ini akan hilang dengan amarah. Orang kalau sudah marah, hilang ilmunya. Yang ada adalah tabiat hawa nafsunya. Ilmunya hilang. Yang ada adalah nafsu. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diakui, ingin diikuti, ingin masyhur namanya. Itu nafsu semua. Tapi kalau kita berkaca tentang apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan kita manusia untuk menginginkan sesuatu yang lebih, karena sesuatu itu hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi, wal hasadu yuziluddin. Hasad itu akan menghilangkan agama seseorang. Orang kalau sudah ada sifat hasad, dengki, iri, maka hilanglah hukum agama dalam diri mereka. Yang penting orang yang dia hasadkan itu terjerumus ke dalam sesuatu yang hina. Mereka tidak sadar ada Allah. Dia tidak sadar ada peran Allah dalam kehidupan. Jadi oleh sebab itu jamaah, ketika sifat dengki, iri, hasad ini ada pada diri kita, maka hilanglah setengah dari agama kita. Rugi kita. Capeknya kita ibadah, capeknya kita berzikir, capeknya kita sujud kepada Allah, entah juga itu hilang dengan rasa hasad dan dengki yang kita miliki. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiga kata Nabi, wat-tam'u yuzilul haya. Nah ini, sifat tamak akan menghilangkan rasa malu pada diri seseorang. Nabi maksud tamak, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah puas dengan nikmat Allah. Udah dapat ini mau itu, udah dapat itu mau lagi, tidak ada putus-putusnya kata Allah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dalam hidupmu selalu melahirkan kamu hingga kamu masuk ke dalam liang kubur kata Allah. Tidak akan ada putus-putusnya Bapak Ibu. Makanya satu cara untuk kita melawan daripada tamak itu adalah qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah. Jadi orang yang tamak itu tidak punya rasa malu. Udah enggak ada malunya sama manusia, lebih-lebih dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat tamak. Dan yang keempat kata Nabi, wal ghibah yuzilul amalus salih. Ghibah, membicarakan kekurangan orang lain, membicarakan aib orang lain, itu yang bisa menghilangkan amal soleh yang kita lakukan. Salat kita, zikir kita, tahajud kita, sedekah kita, itu hilang dengan sebab al-ghibah. Wal'iyazubillah. Makanya Imam Ahmad bin Athaillah mengatakan bahwa sesungguhnya ma sabaqat a'sana dhullin illa ala bizri tama'in, tidak akan berkembang berbagai macam kehinaan itu kecuali di atas bibit sifat yang bernama sifat tamak.
Jadi tamak itu hina. Orang yang ada rasa rakus dalam dirinya, seolah-olah mereka tidak punya Tuhan. Dengan hatinya, dengan kolbunya yang sudah tertutup dari kebaikan, itulah yang menyebabkan hati mereka gelap. Dari gelapnya hati, itulah yang menyebabkan nampaknya sifat tamak. Dan sesungguhnya kata beliau, bahwa setiap apa yang dilakukan oleh orang yang tamak itu, maqadaka syai'um mislal wahmi, tidak ada sesuatu yang didapat kecuali hanya kekosongan saja. Ibadahnya capek, dapatnya kok kosong. Nauzubillah. Kecuali jamaah rahimakumullah, bagi orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan yang sesungguhnya, tidak ada yang mereka banggakan dalam hidupnya kecuali mereka pulang menghadap kepada Allah dalam hati yang kosong, tidak ada yang ada mewujud dalam kolbunya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi Allah katakan, Allah sindir kita. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, kembalilah engkau kepadaku, kata Allah, irji' ilayya, kembalilah kalian kepadaku dalam keadaan kosong. Apa maknanya dalam keadaan kosong? Kosongkan hatimu dari ma siwallah, kosongkan hatimu dari selain Allah, namun nampakkan dalam kolbumu hanya Allah saja. Pulanglah kalian kepadaku, kata Allah, dalam keadaan kosong. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian menuju Tuhanmu dalam keadaan ridha, dan Allah pun juga ridha kepadamu. Siapa orang-orang yang diridhai oleh Allah saat pulang? Yaitu orang yang membawa kekosongan dalam kolbunya, kecuali yang dibawa hanya nama Allah. Inilah orang-orang yang ma'rifatullah. Kembalilah kalian kepadaku dalam keadaan kosong, kata Allah. Jika kamu datang kepadaku dengan amalmu, dengan solatmu, dengan sedekahmu, dengan puasamu, maka aku akan hisap amalmu itu, kata Allah. Dan apabila kamu datang kepadaku dengan ilmumu, maka aku akan minta pertanggungjawaban atas ilmu yang kamu miliki. Yang kedua. Yang ketiga, apabila engkau datang kepadaku dengan ma'rifatmu, maka aku akan lihat seberapa dalam engkau mengenal akan aku, kata Allah. Dan apabila engkau datang kepadaku dengan aku, maka itu adalah urusanku, kata Allah. Masya Allah. Ayo kita lihat nih. Firman Allah dalam hadis qudsi, datanglah kalian kepadaku, datanglah kalian kepadaku dalam keadaan kosong. Ternyata orang yang berada kembali pada titik nol, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kembali kepada titik kosong, zero, itulah hakikat daripada ma'rifatullah yang sesungguhnya. Namun apabila kamu datang kepadaku dengan membanggakan amalmu, membanggakan solatmu, membanggakan zikirmu, membanggakan puasamu, aku akan hisap semua amalmu. Allah akan hitung.
Mana amal yang ikhlas dengan tidak? Ini solat sudah khusyuk apa tidak? Coba kalau kita lihat Bapak Ibu, lebih banyak mana solat kita yang khusyuk sama yang tidak? Ya Allah, apa iya kita mau datang kepada Allah dengan membawa solat kita, ini solatku ya Rabb? Allah bilang, aku akan hisab solatmu, aku akan hisab amalmu, aku akan hisab zikirmu, puasamu, dan semuanya aku hisab, kata Allah. Namun jikalau kamu datang kepadaku dengan membawa ilmumu, aku akan lihat pertanggungjawabanmu atas ilmu yang kamu miliki, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu amalkan. Namun jika kamu datang kepadaku dengan ma'rifatmu, aku akan lihat sedalam apa kamu mengenal akan aku, kata Allah. Namun jikalau kamu datang kepadaku dengan aku, artinya dengan kosong, datang kepadaku hanya dengan ridhoku, datang kepadaku hanya dengan membawa namaku, maka itu adalah urusanku, kata Allah. Apa maksudnya jamaah rahimakumullah? Kenapa Allah katakan demikian? Amalmu siapa yang beri? Dengan sebab siapa kita bisa beramal? Hah? Dengan sebab Allah. Lalu apakah kita sombong dengan amal yang kita punya? Oh, tidak pantas. Itu amal dari Allah. Allah yang ngasih hidayah, Allah yang ngasih iman. Ilmu, yang ngasih ilmu siapa? Allah. Mana ilmu yang dihasilkan oleh diri kita? Kosong, tidak ada. Kemudian lantas amal siapa yang kasih? Allah. Ilmu siapa yang beri? Allah. Kita ma'rifat dengan Allah, kita kenal Allah itu. Yang ngasih kita pengenalan untuk kita bisa kenal Dia siapa? Dia. Yang ngasih kita pengenalan untuk mampu mengenal Allah, Allah. Maka hakikatnya yang mengenal Allah itu bukan kita, tapi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita, dan Allah yang mengenal kepada dirinya sendiri. Makanya ulama sufi mengatakan, arabtu rabbi bi rabbi, sesungguhnya aku mengenal Tuhanku dengan sebab Tuhanku sendiri. Aku mampu mengenal Allah dengan sebab Allah. Aku punya ilmu, ilmunya Allah. Aku punya amal dari Allah. Aku punya hidayah, hidayah milik Allah. Maka hakikatnya apa yang bisa kita punya di dalam hidup ini tidak ada, kosong, zero. Maka itulah kembalinya seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan betul-betul pengenalan yang hakiki, yaitu ketika hamba itu sudah tidak merasa akan dirinya, apalagi dengan sebab orang lain. Orang kalau sudah nikmat dalam rasa mereka mendekat kepada Allah itu, Bapak Ibu, jangankan orang lain yang akan nampak, bahwa dirinya pun tidak merasa dengan dirinya, namun yang ada adalah dengan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada kebaikan yang kita punya. Hakikatnya makanya Allah perkenalkan dirinya. Inilah yang menjadi zikir dalam hidup kita. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri.
Sesungguhnya aku adalah Allah. Kata siapa? Kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang kalian sembah kecuali aku, kata Allah. Akunya Allah. Jangan akunya kita. Bagaimana kita akan mutlak nyembah kepada Allah? Kita akan mutlak mengenal kepada Allah. Saat sholat, kita katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi masih ada keakuan dalam diri kita. Kosong sholat kita. Karena kita mengakui keberadaan diri, namun tidak mengakui keberadaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itulah Allah ingatkan kepada kita bahwa ketika kita datang kepada Allah dengan ilmu, sesungguhnya ilmu itu dari Allah. Kita datang menghadap kepada Allah dengan membawa amal soleh, kita andelin amal soleh kita, entah juga amal soleh itu dari Allah. Kita akan datang kepada Allah dengan membawa ma'rifatnya kita, pengenalannya kita. Hakikatnya itu sesungguhnya yang kenal Tuhan itu hakikatnya siapa sih? Yang kenal Tuhan itu hakikatnya siapa? Ya Allah sendiri. Oleh siapa? Ya oleh Allah. Nah terus kita, yang kita bawa apa sesungguhnya kepada Allah? Tidak ada. Itulah maknanya. Namun ketika kamu datang kepadaku dengan aku, kata Allah, dengan membawa nama Allah, maka itu adalah urusanku. Makanya Nabi SAW katakan, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Siapa yang mampu mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Bukan dengan sebab ucapannya itu, namun dengan sebab siapa yang punya nama yang dia sebut. Jadi amal itu bukan terletak pada amalnya, namun siapa hakikat yang telah memberikan hidayah hingga kita bisa beramal. Sehingga ketika orang-orang yang sudah dekat hatinya, dekat kolbunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang Allah anugerahkan kepada mereka, mereka tidak pernah berani menyalahkan apapun, karena itu takkan pernah terjadi tanpa izin Allah. Itulah hakikatnya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Makanya Imam Asy-Syafi'i katakan, ketika kamu sering menyalahkan orang dalam hidupmu, itu artinya sesungguhnya perjalananmu masih jauh. Ketika kamu sudah mulai menyalahkan dirimu sendiri, itu artinya perjalananmu sudah lebih dekat. Namun ketika kamu sudah tidak menyalahkan siapa-siapa, maka ketahuilah itu artinya kamu sudah sampai kepadanya. Apa makna perkataan Imam Asy-Syafi'i ini? Ketika kamu sering menyalahkan orang lain dalam hidupmu, itu pertanda bahwa kamu masih jauh dari Allah.
Sifat nasut dalam hati kita masih kuat. Ketika kita mulai menyalahkan orang, yang benar itu kita. Kamu salah, oh berarti saya yang benar. Ketika kita sering menyalahkan orang, mengkultuskan orang, tanpa kita sadari, disitulah kita mengakui tentang kebenaran yang kita miliki, dan inilah saya. Ada aku dalam diri kita. Makanya kata Imam Syayuti, ketika kamu sering menyalahkan orang, maka itu artinya perjalananmu masih jauh dari Allah. Namun ketika kamu sudah mulai menyalahkan dirimu sendiri, maka itu artinya selangkah kamu sudah dekat kepada Allah. Kenapa kita menyalahkan diri sendiri? Untuk menghindarkan diri kita untuk tidak selalu menyalahkan orang yang orang itu belum tentu salah menurut kacamata Allah. Ketika kita salahkan diri kita, coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap selesai sholat fardu, beliau tidak pernah lupa istighfar, mohon ampun kepada Allah 70 kali. Padahal beliau maksum, tidak punya dosa, dijamin masuk surga, dan surga tidak akan terisi sebelum beliau berada di dalam surga. Tapi sempat Rasulullah 70 kali mohon ampun kepada Allah setiap selesai sholatnya. Itu pira kali? Ada telu. Ya Allah, gaya tadi. Kita punya istighfar cuma 3, padahal dosanya banyak. Rasulullah tak punya dosa 70 istighfarnya. Menunjukkan apa? Rasulullah tidak berani menyalahkan siapapun. Bagaimana baginda Nabi dilempar dengan batu masuk di kota Taif, ditendang baginda Nabi, bahkan sampai jatuh giginya beliau. Rasulullah tak pernah menyalahkan orang Taif. Tapi apa kata Nabi? Allahumma hdini qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka belum tahu siapa saya, ya Allah. Coba lamun itu tersumpak sih dengan batik sugul. Ya Allah, itu Rasulullah. Bahkan sempat Rasulullah hampir mengeluh, bukan mengeluh, hampir mengeluh. Di Mekah diusir, di Mekah dihina, bahkan mau dibunuh, keluar ke Taif, sampai Taif dilempar beliau. Hampir Rasulullah mengeluh, tapi keluar dari lisan mulia baginda Nabi, apa beliau katakan? Puncak munajatnya Nabi kepada Allah. Fa illam takun qad bana alayya fala ubali. Ya Allah, tidak apa-apa mereka benci saya, ya Allah, kata Nabi. Enggak apa-apa ya Rabb. Fa illam takun qad bana alayya, tapi yang terpenting engkau tidak marah kepadaku, ya Allah. Fala ubali, aku tidak peduli orang Taif mau bilang apa. Aku nggak peduli, ya Allah, orang Mekah mau bilang apa, orang Taif mau bilang apa. Aku nggak peduli, yang penting engkau tidak kecewa dengan aku, ya Allah. Kita pernah berdoa seperti itu. Yang penting engkau tidak kecewa, ya Allah, padahal kecewanya Allah banyak banget. Tapi baginda Nabi, fala ubali, aku tidak peduli, ya Allah, yang penting engkau tidak marah kepadaku, ya Rabb. Subhanallah. Ketika kamu ketika kamu menyalahkan dirimu, maka itu artinya satu langkah perjalananmu sudah dekat dengan Allah. Berarti kita tidak mau menyalahkan orang lain. Itulah makna sujud kita. Dalam sholat kita katakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih
Seolah-olah kita berkata, ya Allah, memang aku yang salah ya Rabb, memang aku yang banyak dosa ya Allah, memang aku yang banyak hina ya Allah, aku pelaku maksiat ya Rabb. Kita akui kepada Allah, namun ada harapan kita untuk Allah. Yang selanjutnya kata Imam Asy-Syafi'i, namun apabila kamu sudah tidak menyalahkan siapa-siapa atas apa yang kamu alami, itu artinya kamu sudah sampai kepada Allah. Ini orang benci kita, orang muak sama kita, orang gak demen sama kita, sedikit pun kita gak berani nyalahin mereka. Namun apa yang ada dalam kolbunya, dia berpikir ini tidak akan ada kalau tidak dengan izin Allah. Subhanallah. Ini tidak akan terjadi kalau tidak sudah tertulis oleh Allah. Disinilah makom daripada kita. Apabila sudah sampai pada makom ini, inilah orang-orang yang arif billah, orang yang betul-betul mengenal kepada Allah. Inilah sesungguhnya awal daripada agama itu. Awaluddin ma'rifatullah. Induknya agama itu adalah dengan kita mengenal Allah. Tapi sering saya kecewa, Pak. Sering saya susah dalam hidup. Sering saya punya masalah dalam hidup. Ketahuilah jamaah rahimakumullah, sesungguhnya susah, masalah, problem hidup itu adalah bahasa kerinduan dari Allah yang gagal kita pahami oleh diri kita. Allah kasih kita ujian, Allah kasih kita masalah, Allah kasih kita berbagai macam sesuatu yang berat dalam hidup. Itu adalah bahasa rindu dari Allah, namun gagal kita pahami oleh iman kita. Kenapa? Allah sentil kita, Allah tegur kita, Allah ingetin kita. Mungkin karena kita lupa. Karena biasanya tiang pelungguh mohon maaf, dikala kita bahagia, dikala kita untung, dikala kita punya banyak uang, banyak kita lupa sama Allah. Sedang banyak nikmat perdagangan yang dia dapat. Hayya 'alas shalah. Ayo, Allah apa dagangan? Allah apa dagangan? Dagangan. Hayya 'alal falah. Mau dengan bagi bansos, Allah atau bansos? Bansos. Allah sentil kita. Jangankan Allah, Bapak Ibu, kita kalau udah lupa sama teman, ketemu di tengah perjalanan, ditegur enggak noleh, apa yang dilakukan? Dipukul kita, sakit Pak. Dipukul untuk apa? Ngingetin kita, ini saya, ini aku temanmu dulu. Makanya Allah sentil kita. Kenapa? Allah ingetin, ini aku Allah. Pak Marwi, nih aku nih, Allah ingat. Allah kasih kita susah agar kita datang ke Allah. Allah kasih kita masalah agar kita datang ke Allah. Jadi sesungguhnya, tapi kalau orang yang berada dalam makom ridho atas apa yang diberikan oleh Allah, susah pun, masalah pun mereka katakan, alhamdulillah ya Allah, engkau ingetin hamba dengan masalah ini ya Allah. Mungkin hamba banyak lupanya atas engkau ya Rabb. Terima kasih ya Allah atas ingatanmu untuk hamba. Ada begitu?
Nyangka anda sakit gigi, alhamdulillah ya Allah. Ingatanmu untuk hamba yang jarang berzikir kepadamu. Arak mana? Ya Allah ya Rabb. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah bahasa rindu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun gagal kita pahami dengan sebab apa? Dengan sebab keimanan kita tertutup oleh kemewahan dunia yang kita inginkan. Maka oleh karena itulah hingga disebutkan bahwa ma sabaqat aqzana zullin illa ala birzi tama'in, tidak akan berkembang biak berbagai macam cabang kehinaan. Artinya kemaksiatan, kehinaan, keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan selalu tertancap ketika di dalam hati kita ada rasa rakus dalam diri. Nauzubillah. Seharusnya toma itu dalam ibadah, bukan dalam urusan dunia. Rasa rakus dalam ibadah untuk mengenal Allah itu yang semestinya harus kita jalanin. Karena apa Bapak Ibu? Hidup mati kita ini tidak lebih akan kembali kepada la ilaha illallah, itu saja. Coba kalau kita hitung la ilaha illallah itu berapa hurufnya? 12. Lam, alif, alif, lam, ha. Alif, lam, alif, alif, lam, lam, ha. Berapa? 12. Muhammadur Rasulullah 12 hurufnya. Sudah hitung. Coba mim, ha, mim, dal, ro, sin, waw, lam, alif, lam, lam, ha. La ilaha illallah 12 hurufnya, karena sifat Allah adalah nur, sifat Allah adalah cahaya. Muhammadur Rasulullah 12 hurufnya, sifat seorang hamba adalah gelap, karena hamba itu dhaif, hamba itu memiliki kekurangan. Ketika digabung, lahirlah, karena Allah bersifat nur, la ilaha illallah, lahirlah 12 jam di waktu siang. Muhammadur Rasulullah 12 hurufnya, sifat hamba adalah lemah, dhaif, dan punya kekurangan, maka Allah jadikan 12 jam kegelapan di waktu malam. Itu simbol dari Allah. Ketika antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah digabung, 12 tambah 12 berapa? 24. Ternyata maksudnya apa? 24 jam sehari semalam itu kita tidak boleh pisah dari kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Tidak boleh kita pisah dari dua kalimat syahadat ini. Di siangnya kita bertauhid, di siangnya kita mengikrarkan kepada Rasul, di malamnya pula begitu. Ternyata hidup ini Bapak Ibu 24 jam itu yang kita alami tidak lepas dari napas yang keluar masuk tiap hari dan tiap malam. Dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ketika kita hidup dengan membawa dua kalimat ini, kita ibadah berlandaskan kepada dua kalimat ini, 1 tahun itu tidak terasa lama, sebentar rasanya. Hidup ini tidak ada ubahnya, berputar pada yang dua ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, siang dan malam.
Coba Bapak Ibu, nggak terasa usia kita udah 40, 50 tahun kan? Petang menah, ternyata sekarang udah mau Ramadan. Benar tidak? Iya. Siang malam, ternyata nggak terasa dengan bimbingan dua kalimat ini. Kapan kita bersyahadat tauhid? Kapan kita bersyahadat Rasul untuk kita mengembalikan diri kita kepada Allah yang sesungguhnya? Tidak terasa lama hidup ini. Makanya Bapak, kadang-kadang kita heran terhadap diri kita. Cepat sekali berputar tahun ini ya. Dulu Rajab, sekarang Rajab, bentar lagi masuk Ramadan, ya Allah. Ternyata begitu pula usia kita, umur kita, begitu cepat diputar oleh Allah. Maka tidak ada kuasa yang kita miliki kecuali kita kembali kepada Allah dengan dua kalimat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika ini kalimat tetap selalu ada dalam diri kita hingga akhir hayat, maka insya Allah Allah berikan ketika kita menutup mata terakhir dengan senyuman. Amin. Kenapa ini bisa tersenyum di akhir hayatnya? Karena Allah ridho kepada mereka dan mereka rindu perjumpaan dengan Allah. Sebenarnya Bapak Ibu, pernah enggak kita merindukan Allah? Pernah tidak ada rasa rindu di hati kita dengan Allah? Pernah. Kapan? Saat susah. Ketika kita ada kerinduan kepada Allah ketika susah, bukan rindu namanya. Belum namanya rindu, belum utuh namanya cinta, karena ada maunya. Kita datang ke Allah dengan bahasa rindu, aku rindu ya Rabb. Kanjakan tetagi si Bang Rontok. Bagaimana bahasa kerinduan kepada Allah di saat kita susah? Orang yang betul-betul rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, la yaghibu rabbuhu an kulli khatiri tarfata aini. Rasa rindu kepada Allah itu dicerminkan oleh hati kita. Tidak pernah gaib Allah itu meskipun sekejap mata di dalam hati kita. Allah, 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 Allah. Ada keterikatan jiwa ini dengan Allah. Ada keterikatan hati ini dengan Allah. Bahkan ketika dia berhenti mengungkapkan kalimat zikrullah itu, terasa berat perpisahan hati ini dengan Allah. Ada bahasa kerinduan. Namun ketika saat kita susah ada bahasa rindu kepada Allah, itu bukan bahasa rindu, namun itu datangnya kita ke Allah butuh solusi. Bukan Allah yang kita tuju, tapi kita mengharap sekedar solusi, jalan keluar dari masalah yang kita punya. Namun sekarang ketika kita belajar untuk mengadakan rasa rindu dalam jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang rindu, maka dia yang pasti mencari waktu untuk bisa berjumpa dengan orang yang selama ini dia rindukan. Caranya bagaimana? Dia cari di waktu kosong untuk dia ingin berjumpa dengan orang yang dia rindu. Dia ambil air wudhu di tengah malam, dia hamparkan sajadah, dia menangis di atas sajadah, dia berbisik di atas hamparan sajadahnya, namun mampu menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasa kerinduan yang sesungguhnya. Ayo kita latih diri kita jamaah. Kita latih. Orang yang ada betul-betul rasa rindu kepada kekasihnya,
tidak akan pernah merasa dia dikorbankan oleh kekasihnya. Meskipun dia sudah berkorban banyak. Kita cinta sama istri dan anak-anak. Sebegitu banyak harta yang sudah habis kita habiskan untuk mereka, namun kita tidak pernah merasa mengeluarkan apapun. Wajar. Itu kekasih yang kita rindukan. Sekarang ketika kita berbicara dengan Allah, sudah seberapa sih yang kita korbankan untuk Allah? Ibu, Bu, kalau ibu sedekah, saku atas ada 500.000, nih kantong nih, ada 10.000, mana yang keluar Bu? 500 apa 10? Pedas, ruan pelit. Rindu apa sih namanya ketika kita berat berkorban untuk kekasih yang kita cinta? Bukan rindu. Bahkan orang yang cinta, yang ada kerinduan sekalipun, sebentar meskipun lama dia duduk dengan kekasih, tidak terasa, sebentar rasanya. Karena dia duduk dengan orang yang selama ini dia rindukan untuk melepas kerinduannya. Tapi kenapa saat kita ibadah kepada Allah, keberat ibadah niki, apalagi lamun lemak terawih imam, ada yang sih membaca ayat, gerumun le mudi. Ya. Udah enggak husu lagi yang ada, imam setum nih. Gerumun. Yuk, sekarang bahasa kerinduan itu kita ungkapkan kepada Allah melalui ungkapan apa? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Duhai Tuhanku, Engkaulah tujuanku, dan ridhomu yang aku mau, bukan syurgamu, bukan nerakamu, tapi ridhomu ya Allah, ridhomu ya Allah, ridhomu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bahasa rindu kepada Allah. Masih ingat zikirnya ke? Lirih zikirkan itu, serah ke Allah. Kerasa kalau kita dalam pelukan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ulang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sekali lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kata malaikat, ya Allah, aku sudah tidak mampu menulis kebaikan hambamu ini ya Rabb. Sudah penuh buku catatan amalku untuk menulis kebaikan mereka ya Rabb. Ridhoi dia ya Allah. Jikalau
kita mengungkapkan bahasa rindu kepada Allah dengan kalimat yang tadi. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah sinari kalbu kita, Allah sinari ruhani kita, hingga kita tetap istiqomah di dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan pulang kepada Allah dalam keadaan kosong, tidak ada membawa apa-apa kecuali hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ala hadhihi an-niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ilma was-sidqa wal-yaqin wal-amal al-ikhlas wal-istiqamah wa husnul khatimah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ibadika adh-dhakirin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min ibadika al-muqarrabin waj'alna min ibadika al-mukhlisin ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa ilaikan nusyur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.